perkenalkan seputar materi donor darah. Pengertian donor darah. Donor darah adalah prosedur sukarela yang dapat membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Donor darah untuk kesehatan. 1. Meningkatkan kesehatan jantung Anda. Prosedur ini secara teratur dapat mengurangi kekentalan darah Anda yang merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung. 2. Mengurangi risiko kanker. Donor darah juga dapat mengurangi risiko kanker seperti kanker paru-paru, kanker hati, kanker usus besar, dan kanker tenggorokan. 3. Membakar kalori. Dengan menyumbangkan darah Anda sekitar 500 ml, sebenarnya Anda juga telah membakar kalori Anda sekitar 550 kalori. Seperti yang kita tahu, ada 4 tipe golongan darah. Yang pertama ada tipe A, B, O, dan AB. 4 golongan darah tersebut dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya antigen, sel darah merah, dan plasma darah. Selain itu juga ada status darah yang dibagi menjadi 2, ada positif dan negatif darah. Antara lain terdiri yang pertama ada mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua ada yang mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke paru-paru dan selanjutnya akan dikeluarkan. Yang ketiga mengganti sel-sel yang rusak. Syarat pendonor darah yaitu 1. Kondisi fisik kita harus dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. 2. Berusia 17 sampai 65 tahun boleh mendonorkan darah, dan untuk remaja 17 tahun diperbolehkan bila mendapatkan izin tertulis dari orang tua dan memenuhi persyaratan lain. 3. Memiliki berat badan tidak kurang dari 45 kg dan sehat baik jasmani maupun rohani. 4. Tekanan darah harus berada pada angka 100 sampai 170 sistolik dan 100 diastolik dan 70 sampai 100 diastolik. Kadar Hb dalam saat pemeriksaan harus berkisar antara 12,59% sampai 179%. Itu apa aja sih yang dilakukan setelah melakukan donor darah? Yang pertama itu kita harus mengurangi aktivitas fisik secara berlebihan setelah melakukan donor darah. Yang kedua, jika sudah 5 jam, bukalah plester setelah melakukan donor darah. Yang ketiga, jika kalian merokok, sebaiknya jangan merokok dulu selama 2 jam. Dan yang keempat, janganlah minum minuman yang beralkohol, dan sebaiknya perbanyaklah minum air putih minimal 4 gelas setelah melakukan donor darah. Perbedaan antara donor darah dan transfusi darah ialah donor darah adalah penyumbangan darah untuk bertujuan mentransfusi darah, sedangkan transfusi darah ialah proses pemindahan darah dari orang yang sehat yang memenuhi persyaratan untuk orang yang membutuhkan. Bahasan selanjutnya yaitu tentang apa itu darah lengkap, komponen darah, perbedaan dari donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Donor darah lengkap. Donor darah lengkap itu darah yang mengandung seluruh komponen darah. Sedangkan komponen darah terdiri dari sel plasma, sel darah putih, sel darah merah, dan keping-keping darah. Perbedaan antara DDS dan DDP. DDS merupakan singkatan dari donor darah sukarela, yang dimana seseorang menyumbangkan darah secara sukarela tanpa tahu untuk siapa darah tersebut diberikan. Sedangkan donor darah pengganti merupakan seseorang yang diminta untuk mendonorkan darahnya dan mengetahui untuk siapa darah tersebut diberikan, yaitu menyelenggarakan kegiatan donor darah di sekolah secara rutin dengan menghubungi UTD terdekat atau kantor PNI terdekat. Selanjutnya, melakukan kampanye. Kampanye ini bertujuan untuk mempromosikan kegiatan donor darah tersebut. Dan yang terakhir, anggota PMR Wira yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan donor darah sebaiknya segera menjadi DDS, yaitu donor darah sukarela. Dan jangan lupa untuk mengajak orang tua, saudara, kerabat, tetangga, dan orang-orang terdekat lainnya untuk melakukan kegiatan
dan mudah dipahami ya.